إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد وقال أيضا وأذن على الناس بالحج يأتوك رجالا ومن كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagelaran Idul Adha sudah menuai pelajaran yang begitu mendalam di dalam benak kita. Hari ini kita disaksikan oleh pulangnya jamaah haji yang sudah beribadah di Masjidil Haram, lalu dia pulang ke tanah air. Lalu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita ambil sebagai seorang yang beriman tentang momentum ibadah haji itu? Maka kesempatan Jumat yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah tertulis dalam jadwal majalah Madani Kota Batam, bahwa seluruh masjid menyampaikan judul yang sama, yakni filosofi haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seruan haji memang tidak semua orang terpanggil, tetapi rangkaian ibadah haji itu sendiri jamaah yang dimuliakan Allah haruslah mengantarkan seseorang untuk mengambil hikmahnya. Bukan lantas orang yang pulang jamaah haji kita tunggu, lalu kita mencari keberkahan dengan air Zam-Zam tanpa ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Maka ditampakkan di mata kita ada orang yang pulang dari haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang yang sudah pulang dari ibadah haji tiada balasan kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan jannahnya. Maka kesempatan Jumat yang berbahagia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ambil filosofi dari ibadah, rangkaian ibadah haji itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang sudah pulang kemarin melaksanakan ibadah memakai baju ihram, tahukah kita makna filosofi dari dalam ibadah tersebut? Memakai baju tanpa berjahit, melambaikan tangan, menatap Ka'bah, menunjukkan kepada semua yang menyaksikan pada hari itu bahwa perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya membawa harta benda, melainkan hanya dirinya yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang pulang haji haruslah dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyaksikannya menyadari betul kalau orang yang ihram itu sesungguhnya itu menunjukkan bahwa ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada harta benda sedikit pun yang kita bawa menuju Allah, walaupun ada simbol satu helai benang yang menempel di tubuh kita itu menunjukkan kalau kita nanti di liang lahat akan sama terbungkus dengan kain yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah amal ibadah dan perbuatan kita yang menyertai kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka juga melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai simbol bahwa dulu Nabi kita Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya itu, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kalau dulu Nabi Adam ketika dia bersalah maka dia berputar di dalam suatu bangunan yang pertama itu, dan dalam bacaannya itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Diterima tobatnya. Apa maknanya kita sebagai orang yang tidak berhaji, yang tinggal di tanah air, bahwa kemarin ada orang yang labbaik Allahumma labbaik. Itu menunjukkan kalau ketika kamu sudah berniat berhaji, ketika engkau sudah niatkan dirimu untuk berhaji, maka janganlah sampai dirimu dalam taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang haram kamu bawa. Ada harta yang haram kamu bawa untuk berhaji. Ada harta yang syubhat kamu bawa untuk pergi berhaji. Yang kata kamu labbaik Allah ya Allah, labbaik Allah. Kata Nabi SAW, ada malaikat yang menyeru, wala labbaik wala sa'daik. Engkau hari ini mengucapkan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tetapi ada malaikat, engkau tidak dijawab oleh Allah. Wala sa'daik, engkau hari ini bukan orang-orang yang bahagia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Betapa banyak orang-orang yang pergi berhaji, pulang dari haji menjadi haji yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana selfie, sampai sana riya, sampai sana hanya bermain-main. Dan betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tawaf tidak menunjukkan kehinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya kesenangan dunia belaka. Dan tidak diterima haji orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu ada saudara-saudara kita kemarin ada sa'i dari Bukit Sofa dan ke Marwah. Pemandangan itu ditunjukkan di TV. Hari ini kita bisa saksikan, menunjukkan ada esensi perjuangan hidup. Kalau hari ini kita susah, masih ada kesempatan. Kalau kita dikasih hidup oleh Allah, besok masih ada kesempatan kita rubah. Hari ini kita miskin, belum tentu besok kita miskin. Harus kita lebih semangat. Wahai anak-anakku yang hadir pada masjid ini, jika engkau adalah seorang pelajar, jangan mudah menyerah untuk menuntut ilmu. Jangan kau habiskan masa mudamu hanya sekedar untuk berpacaran, meminum minuman keras, lalu kau habiskan nyawamu di jembatan dengan gantung diri dan bunuh diri sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sa'i menunjukkan adanya hidup harus berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudara kita pun menuju ke padang Arafah. Wukuf bagi yang jamaah yang ada di sana menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan. Panasnya, naudzubillahi min dzalik, terik, menyengat di kulitnya. Tetapi kita yang ada di tanah air menyaksikan, ya Allah, kalau kejadian wukuf di Arafah itu akan terjadi nanti ketika bumi itu sudah selesai. Lebih dahsyat lagi ketika matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu panasnya, manusia tidak ada lagi meminta pertolongan. Maka begitulah keadaan wukuf
Apa itu? Mengintrospeksi diri dari kesalahan dan perbuatan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Allah panggil. Zuhur panas terik, Allah panggil. Allahu Akbar dari muazzin itu. Tak kunjung kita datang memenuhi panggilannya. Lalu mau berapa kali lagi Allah tunjukkan, mengingatkan kepada diri kita, kalau suatu saat nanti Allah akan berikan pemandangan yang luar biasa dari wukuf itu. Maka yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang di sana itu menyadari betul tidak ada lagi harta gunanya harta dan anak laki-laki itu kecuali atallaha biqalbin salim, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang murni. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudara kita pun melempar jumrah. Ada jumratul ula, ada jumratul wusta, ada jumratul aqabah, menunjukkan lambang permusuhan kita terhadap syaitan laknatullah alaih. Ada orang yang lempar jumrah dengan senyuman, ada orang yang lempar jumrah hanya sekedar melempar, tetapi sesungguhnya innama ya'muruhu bisu. Sesungguhnya setan itu dalam kehidupan kita selalu menghalang-halangi dan menjerumuskan kita dalam perbuatan yang keji itu. Maka lemparkan bismillah Allahu Akbar, maka menunjukkan hari ini aku lempar dirimu wahai setan. Maka sampai di tanah air pun seharusnya pun demikian. Ada orang pulang dari haji, sampainya di tanah air kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sendiri yang tidak berhaji menunjukkan kalau di sana ada lempar jumrah, kalau di tanah air itu ada perjuangan hawa nafsu yang harus kita lawan setiap hari. Hari ini hujan, hari ini panas, ketika Allah panggil, usahakan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, lalu disempurnakan dengan tahallul, membersihkan rambut. Itu sebagai wujud bahwa semua yang kotor-kotor yang melekat dalam hidup kita ini, dari mata, dari mulut, dari perbuatan itu, kita gugurkan kalau jamaah haji itu dengan tahallul. Kita semua yang ada di tanah air itu bagaimana menyucikannya dengan Idul Adha kemarin. Dari setiap bulunya, dari setiap dagingnya, itu semua memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup khutbah yang pertama ini, ada salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, aku menyaksikan saudara-saudaraku yang pergi berhaji. Lalu lantas bagaimana aku yang tidak memiliki harta untuk bisa sampai ke sana?" Maka jawaban Rasulullah, jika engkau ingin memiliki dan mendapatkan pahala haji itu, maka kita bisa buka di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu. Ada percakapan antara Nabi dan sahabat ketika ingin mendapatkan pahala haji itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabat, jika engkau ingin memiliki pahala haji dan umrah itu, maka setiap salat maktubah, setiap salat 5 waktu itu, sesempatkannya dirimu berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdoa dengan imam sempurna, lalu kita aminkan doanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pahala haji diberikan kepada orang demikian itu. Ada lagi yang ingin mencari pahala haji dan umrah, yaitu ketika waktu subuh berjamaah dengan imam, lalu setelah solat subuh dia berzikir atau membaca Al-Quran sampai waktu isyraq, matahari terbit, maka dia pun solat 2 rakaat, nawaitul usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala, lalu dia salam pulang. Itu sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW pun itu mendapatkan sebagaimana pahala haji dan umrah. Lalu ada lagi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang memberikan bekal kepada orang-orang yang ditinggal haji. Ada keluarga yang ditinggal haji, lalu kita mau menginfakkan harta kita untuk keluarganya, maka itu pun kata Nabi, orang demikian akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Ada lagi, di mana Nabi Muhammad SAW, ketika engkau solat pergi ke masjid, maka biasakanlah bersuci di rumah, bukan di masjid. Mengambil air wudu dengan sempurna, lalu langkahkan kakimu menuju ke masjid. Sampai di masjid, adzan berkumandang, bersolat jamaah bersama imam.
maka itu pun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya seperti haji dan umrah. Banyak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tidak mampu untuk menabung sampai di Masjidil Haram, maka kiatkanlah dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang meraih pahala haji dan umrah. Di waktu subuh ada, di waktu kesempatan yang lain ada, berzikir bersama imam pun Allah akan berikan pahala haji dan umrah. Masya Allah wa tabarakallah. Mudah-mudahan filosofi haji ini dalam khutbah yang singkat ini mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang mendapatkan haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.